Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Huda yang akan memandu acara webinar pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, pembukaan acara webinar oleh Bapak Heri Slamet selaku Ketua DPR Selatan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Elvira Aiza selaku Manajer Fundraising dari Basnas. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Iskandar Idris yang akan melakukan pemaparan dari sisi jamaah online system. Sambutan yang akan dilakukan oleh Bapak Heri Slamet selaku Ketua DMI Kota Tangerang Selatan. Bapak Heri Slamet, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz Makmul Huda, juga yang saya hormati Ibu Elvira Hazira dari Basnas, dan juga Pak Idris selaku narasumber pada webinar pada sore hari ini. Juga yang kami muliakan para Ketua DKM se-Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam situasi pandemi ini kita masih dapat bersilaturahmi ya, walaupun tidak bertatap langsung, tapi saya kira hati kita tetap menyatu, dan ini terus kita semangat dalam rangka memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Kemudian sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, pada siang hari ini ya, kita bersama beberapa narasumber dan kami bahagia sekali ya dari Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang Selatan menyambut baik apa yang telah digagas oleh JOS ya, Jamaah Online System, dan ini tentu salah satu solusi dari bagaimana kita memakmurkan masjid di lingkungan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sebagai pegiat masjid, sebagai pengurus masjid, ya, wabil khusus, ya, sebagai ketua masjid, ya, di samping kita tentu alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh DKM Masjid DKM Kota Tangerang Selatan, ya, yang alhamdulillah, insya Allah di kita ini di Tangerang Selatan ada 647 masjid dengan 1.195 musola. Jadi kalau di total ya sekitar hampir 1.800-an ya masjid dan musola di Kota Tangerang Selatan ini. Dan tentu ini adalah tanggung jawab kita bersama bagaimana kita memakmurkan masjid di Kota Tangerang Selatan. Kalau dari segi fisik, alhamdulillah ya, beberapa masjid di Kota Tangerang Selatan, hampir semua masjid di Kota Tangerang Selatan, saya kira bangunannya sudah permanen, ya sudah permanen, sudah bagus, dan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh DKM yang telah membangun masjid demikian indah, dan insya Allah ya semuanya ini untuk masjid-masjid di Kota Tangerang Selatan cukup baik, baik dari segi fisik maupun dalam segi pemakmurannya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kita semua, terutama DKM, ya, di samping kita bertugas, ya, bagaimana kita mengupayakan memfasilitasi jamaah untuk bagaimana masjid kita bersih, masjid kita suci, ya, masjid kita baik, masjid kita banyak dikunjungi oleh para jamaah, kemudian bagaimana fungsi dakwah berjalan di tempat kita, bagaimana juga fungsi sosial itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Di masa pandemi beberapa masjid melakukan terobosan-terobosan dengan
pemberdayaan jamaah yang dengan pemberian santunan dan sebagainya. Nah, ada lagi tugas dari DKM. Tugas DKM itu adalah salah satunya yang tak kalah penting adalah bagaimana mencari uang ini sebanyak-banyaknya untuk memakmurkan masjid itu sendiri. Nah, di sini tentu beberapa DKM saya kira sudah melakukan terobosan-terobosan lah dengan misalnya ya. Saya kira ada juga di masjid-masjid itu kalau sekarang yang akan dibahaskan memang canceling digital ya. Ya. Ini saya kira salah satu solusi. Tapi di masjid juga sudah ada canceling manual ini Ustadz Ma'mul Huda, Bu Elvira dan Pak Idris. Jadi ada di masjid saya juga sudah ada itu canceling masih berjalan. Jadi canceling manual itu masih berjalan ya. Dulu saya pernah menargetkan kepada ibu-ibu lah, ibu-ibu tolonglah uang belanjanya disisihkan satu ya nggak banyak-banyak lah, sekitar kalau 1.000 aja secara rutin itu 30.000 sebulan. Misalnya nih yang secara rutin ya dari uang belanja itu. Ya saya sekitar ada kenceleng itu sekitar 200 ya. 200 itu alhamdulillah ternyata itu bisa sampai per kenceleng itu sampai 11 juta gitu kan. Itu kenceleng nah. Nah ini ada terobosan nanti kenceleng digital. Nah ini tentu saya kira tetap aja kencelengnya yang manual boleh berjalan dan kenceleng digital ini adalah juga sebagai solusi untuk karena kita akan beralih ya di era manual ke digital. Jadi ini saya kira JOS ini sudah mengantisipasi dengan baik ya terkait dengan program karena ini apa? Karena ini adalah tentu dengan adanya jaringan online sistem ini ya tentu akan memudahkan ya para jamaah untuk berinfak di mana saja mereka berada karena saya kira nanti terkait dengan sistemnya ini sudah disediakan oleh JOS. Maka kami dari Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang Selatan menyambut baik gagasan ini dari teman-teman JOS ya. Ini adalah satu terobosan untuk bagaimana masjid-masjid kita dalam hal penggalangan dana ini lebih baik lagi, lebih terkoordinir lagi dan tentu lebih tertib lagi sehingga mudah-mudahan dengan adanya ya dengan adanya program JOS ini semua masjid ini dapat meningkatkan infaknya sehingga pada akhirnya adalah kita dapat memakmurkan wabil khusus kepada para pegiat masjid, para pemakmur masjid seperti di dalamnya adalah ada guru ngaji, ada imam, ada marbot, ada amil ya. Dan ini kita tingkatkan penghasilannya, pendapatannya sehingga mereka menjadi marbot, menjadi guru ngaji, menjadi imam itu sudah bisa terjamin ya oleh masjid. Jadi kita tentu Bapak Ibu sekalian berterima kasih kepada para pegiat masjid di lingkungan masjid kita masing-masing dan untuk itu dengan adanya JOS ini mudah-mudahan ya perkembangan keuangan di masing-masing masjid ini dapat berkembang dengan baik dan kemudian pada akhirnya adalah masjid itu ya kita makmurkan tapi kembali lagi saya meminjam istilahnya Pak JK bagaimana memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi kalau misalnya kita sudah memakmurkan masjid nanti masjid ini dengan adanya infak yang besar ya. Nah ini banyak berbuat ya dengan fasilitasi termasuk saat pandemi ini misalnya terkait sudah beberapa masjid melakukan misalnya mengadakan pembagian sembako dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bagaimana masjid memakmurkan di lingkungan sekitarnya. Untuk ke depan tentu saya kira dari JOS nanti akan mempresentasikan terkait dengan JOS ini dan kami ucapkan terima kasih kepada tim jamaah online sistem ini, mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kita semua. Demikian barangkali Pak Ustadz Ma'mul Huda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Elvira Heiza, selaku manajer fundraising dari Basnas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Elvira, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, suara saya terdengar ya Pak ya? Ya, terdengar Bu, jelas Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua yang saya hormati.
Selamat sore juga saya ucapkan kepada seluruh manajemen dari aplikasi Jamaah Online System dan juga kepada Bapak Ibu pengurus dari DMI Kota Tangerang Selatan serta Bapak Ibu pengurus DKM se-Kota Tangerang Selatan. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari Basnas, Badan Amal Zakat Nasional. Di sini saya juga mendapatkan disposisi untuk mewakili Pak Dirut menyampaikan beberapa informasi tentang zakat digital dan secara khusus terkait dengan penggunaan e-money atau uang digital gitu dalam konteks zakat, infak, sedekah. Ya, saya langsung aja ke materi seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di layar. Di sini kita membahas kaitannya zakat digital dengan platform digital. Jadi kalau di Basnas sendiri memang mungkin yang sudah Bapak Ibu ketahui biasanya mengelola zakat itu satu hal yang sudah biasa pasti dilakukan oleh seluruh pengurus zakat atau amil, tapi dalam beberapa tahun terakhir kita tahu ada perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, yaitu adalah uang digital, di mana sekarang ini uang digital sudah semakin marak dan kita sebagai pengurus zakat juga harus ikut dalam gelombang kemajuan teknologi ini, sehingga penggunaan uang digital menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan untuk bisa mengimplementasikan zakat. Ya. Yang pertama saya ingin membahas dulu tentang konteks Indonesia dan filantropi. Sebetulnya bagaimana hubungan antara Indonesia dan filantropi? Mungkin buat Bapak Ibu yang sebelumnya belum pernah melihat riset ini adalah indeks kedermawanan sedunia. Jadi di tahun 2018, alhamdulillah Indonesia masuk dalam kategori negara paling dermawan sedunia. Tahun-tahun sebelumnya riset ini pernah dijalankan, tapi Indonesia masih dalam posisi 3, posisi 2 gitu ya. Dan di tahun 2018, alhamdulillah Indonesia meraih posisi pertama sebagai negara paling dermawan. Apa saja yang membuat Indonesia dikatakan sebagai negara paling dermawan? Ada 3 hal sebetulnya yang kita bisa pelajari dari sini. Yang pertama adalah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, helping a stranger. Artinya dari orang-orang yang disurvei di negara-negara ini, mayoritas atau cukup banyak orang Indonesia yang mau membantu orang yang tidak mereka kenal. Artinya kalau misalnya mungkin di tengah jalan atau di pinggir jalan ada orang yang butuh bantuan, misalnya mungkin ada misalnya saya pulsanya habis gitu, boleh tolong pesankan ojek misalnya, saya nggak tahu daerah Jakarta. Nah terus kebanyakan orang Indonesia tuh masih mau gitu ngebantuin, mungkin berasa mungkin saudaranya gitu ya, atau tahu bagaimana susahnya, mungkin kalau nggak punya, nggak ada pulsa, nggak bisa hubungin siapa-siapa, maka cukup banyak orang Indonesia yang masih mau menolong orang yang tidak dia kenal. Nah yang kedua faktornya adalah donating money, atau apakah orang Indonesia mau berdonasi. Nah, di sini angka 78 saya kira ini yang paling tinggi dari negara lain, maka mayoritas orang Indonesia cukup banyak yang dikatakan mau berdonasi. Ya, ini tentu konteksnya bagus karena memang kita juga sebagai negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, kita sudah terbiasa dengan sedekah, infak, dan zakat, wakaf. Tentu ini menjadi hal yang sangat biasa karena kita juga sudah diwajibkan untuk pengeluaran itu, tapi di luar itu juga untuk berinfak sudah nggak pakai mikir lagi gitu, ibaratnya itu sudah biasa gitu. Makanya berdonasi dengan uang adalah hal yang wajar. Makanya Indonesia menjadi negara yang paling tinggi skornya. Nah, faktor yang ketiga di sini adalah volunteering time, atau sejauh mana orang Indonesia mau menyumbangkan waktunya untuk bisa menjadi relawan, membantu orang lain. Yang konteksnya bukan dalam pekerjaan utamanya sebagai relawan, tapi mereka mau meluangkan waktu di luar kewajiban utamanya mereka bekerja sebagai volunteer. Nah, di sini nilai kita juga cukup besar di 53%. Nah, dari total 3 faktor ini, maka Indonesia ditetapkan sebagai negara paling dermawan sedunia dilihat dari 3 faktor tersebut. Dan di bawahnya ada Australia, ada New Zealand, Amerika, dan lain-lainnya. Ini juga suatu kebanggaan tentu sebagai warga Indonesia bahwa dalam riset dunia ini kita masuk sebagai negara paling dermawan. Yang tentunya ini berimplikasi juga pada konteks yang berseberangan juga, artinya
ini juga bisa jadi menampakkan Indonesia sebagai negara yang sudah tidak lagi berkembang. Bapak Ibu tentu melihat berita Indonesia sekarang sebagai negara maju ya kategorinya. Jadi dengan kategori ini maka lembaga-lembaga non-profit yang ada di Indonesia, apalagi khususnya lembaga non-profit yang memang asalnya dari luar negeri, kemudian berkantor di Indonesia, mereka sudah resmi boleh menggalang dana. Mereka umumnya tidak lagi mendapatkan pendanaan dari pusat atau dari negara asalnya, tapi sudah diwajibkan menggalang dana sendiri gitu di Indonesia karena memang melihat statusnya tadi gitu. Dan orang Indonesia mungkin baik-baik ya, jadi mau bergotong royong saling membantu kalau ada yang kesusahan. Makanya ini jadi hal yang banyak baiknya juga, tapi banyak hal yang akhirnya melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Nah, dari data ini bagaimana perkembangan zakat di Indonesia? Sedikit saya sampaikan tentang potensi zakat di Indonesia. Kalau tahun-tahun sebelumnya, mungkin Bapak Ibu pernah ada yang dengar potensi zakat itu di 2011 sekitar 217 triliun. Nah, di riset terakhir tahun lalu oleh Puskas, Basnas, ini adalah Pusat Kajian Strategis atau salah satu lembaga program di bawah Basnas yang memang sebagai think tank yang tugasnya meriset perzakatan di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia masih sangat-sangat besar. Sementara yang didapatkan dari seluruh lembaga zakat di Indonesia yang memang melaporkan penghimpunan zakatnya, ini baru sekitar 10 triliun saja. Jadi masih sangat jauh dari 200 triliun yang ada di sini angkanya. Dan kita bisa lihat potensi zakat itu tidak hanya dari perorangan, tapi juga dari BUMN, dari zakat pertanian juga di luar dari yang penghasilan profesi, juga ada zakat peternakan dan zakat deposito. Nah, konteks ini juga kalau dalam kekiniannya mungkin ada juga dari zakat saham, ya kan? Bagaimana perusahaan juga berzakat, zakat perusahaan, zakat mungkin reksadana dan lain-lain. Bahkan sekarang juga sudah ada sukuk, tapi mungkin sukuk sekarang lebih banyak dalam konteks wakaf saat ini. Nah, zakat ini sendiri menjadi hal yang memang sangat diprioritaskan, alias masih dapat diukur, masih dapat dihitung, karena memang ini mengikuti dari mal. Maka semua yang berkaitan dengan PDB, terkait dengan penghasilan, perorangan, ini semua bisa dihitung, maka yang bisa diukur adalah zakatnya. Gitu, karena kita juga sudah tahu bahwa tentu Bapak Ibu juga sudah sangat paham tentang fikih zakat, bagaimana pengukuran atau penghitungan zakat itu sendiri, maka potensi zakat di Indonesia ini masih sebetulnya sangat-sangat besar. Sehingga kalau kita lihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penerimaan zakat yang dilaporkan yang saat ini ada, itu ada di angka yang memang sebetulnya 5 tahun terakhir ini cukup signifikan. Di 2015, seluruh lembaga zakat memang yang kita catat di sana ada 3,6 triliun di 2015. Kemudian 2016 naik 2 miliar, naik hampir 1,4 miliar. 2017 naik 1,2, 2018 naik hampir 2 miliar, 2019 kenaikannya cukup signifikan di 2 miliar, dan 2020 kita nggak tahu targetnya, tapi kalau nggak salah itu di atas 12 triliun. Maka sebetulnya dalam 5 tahun terakhir kita bisa lihat geliat para pejuang zakat ini juga sangat bisa dirasakan, karena ditunjukkan juga dari peningkatan penghimpunan zakat, termasuk juga mungkin dalam faktor edukasi kepada muzaki. Banyak orang yang sebelumnya mengenal zakat itu ya zakat fitrah, zakat mal, hanya itu aja gitu. Dan zakat itu ya ditunaikan kalau nggak dikasih langsung ke penerima manfaat, atau mungkin dibayar hanya di Ramadan, itu pun pas datang ke masjid aja pas sholat tarawih gitu. Itu juga mungkin udah Hamin 2 Idul Fitri baru ingat untuk bayar zakat gitu ya. Zakat mal dan zakat fitrah sekalian gitu. Jadi yang diingat zakat tuh ya hanya itu aja. Tapi dengan adanya semangat edukasi zakat oleh banyak lembaga zakat di Indonesia di seluruh wilayah provinsi, kota, kabupaten, maka ini menjadi sarana edukasi yang baik, syiar yang baik untuk masyarakat, sehingga mereka bisa lebih teredukasi tentang zakat. Karena memang disadari dalam beberapa riset kita juga literasi zakat di masyarakat Indonesia masih rendah. Gitu. Artinya orang yang tahu zakat, apakah memang penghasilannya saja yang dizakatkan, atau mal, seluruh malnya yang dizakatkan, atau jangan-jangan asetnya ada yang belum dihitung zakatnya, atau ternyata memang nisabnya sudah nyampe tapi dia nggak tahu kalau itu sudah masuk wajib zakat, dan lain-lainnya.
Maka edukasi tentang zakat masih menjadi PR karena dibuktikan juga dari potensi dan realisasi yang masih sangat jauh. Tapi 5 tahun terakhir kita cukup apresiasi karena semakin banyak lembaga zakat, semakin banyak juga geliat program-program zakat yang menginspirasi sehingga orang semakin percaya dengan lembaga zakat. Dan satu hal lagi sebetulnya yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana perkembangan zakat dengan digital itu sendiri. Kalau biasanya kita lihat zakat itu mungkin saya juga dulu ya sebelum bergabung di lembaga zakat, kebetulan memang 8 tahun terakhir ini di bidang di lembaga zakat. Sehingga sebelum itu saya mungkin berpikir zakat itu konvensional ya gitu. Artinya ya bayarnya harus cash. Kemudian bayarnya juga harus langsung datang. Bisa nggak ya kalau di rumah aja gitu. Pasti banyak juga dengan seiring perkembangan teknologi, harusnya zakat bisa mengikuti perkembangan zaman agar muzaki juga semakin percaya dan melihat wah lembaga zakat itu memang sudah sangat maju ya dan sangat memudahkan. Makanya di sini kita kembangkan multi platform zakat digital. Kalau di sini saya coba tampilkan, mohon maaf ini sepertinya ada coretan ya di layarnya. Zakat digital sebetulnya adalah konteks zakat dikembangkan dalam platform online. Semudah itu. Nah, ini adalah contoh Basnas bekerja sama dengan aplikasi JOS, Jamaah Online System, di mana sebetulnya platform itu sudah banyak sekali. Dan kita berusaha untuk bisa bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya pihak. Dan per tahun ini, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, zakat digital Basnas memang sangat berkembang. Maka saat ini kalau bisa dihitung sudah ada lebih dari 70 mitra digital yang bekerja sama dengan Basnas dalam konteks menyediakan layanan pembayaran zakat di dalam platformnya atau di dalam aplikasinya. Sehingga ini menjadi satu hal yang patut kita syukuri karena semakin banyak orang yang sadar tentang zakat untuk bisa mengedukasi zakat. Nah, kalau boleh saya juga sedikit berbagi tentang bagaimana sih sebetulnya zakat digital di Basnas itu sendiri. Apakah memang banyak peminatnya atau jangan-jangan ini klise aja gitu. Kesannya sekarang banyak e-commerce, sekarang banyak orang belanja online, kemarin juga 99 ya banyak diskon gitu. Apakah ini hanya ibaratnya rame-ramean aja gitu zakat digital? Karena memang angkanya jangan-jangan nggak banyak gitu ya, atau ini hanya ikut tren tapi ternyata nggak banyak. Nah, kalau saya bisa kasih data, dari 2016 sampai sekarang, pertumbuhan zakat digital Basnas sangat-sangat signifikan. Di 2016 kita berupaya membuat satu tim khusus yang berfokus untuk coba deh buka platform digital. Kita saat itu masih buka di e-commerce, ada di Bukalapak, ada di Shopee, masih sedikit gitu, dan kita bisa. Masih sedikit yang terhimpun, ya wajar namanya juga baru timnya. 2017 kita tambah platformnya lagi, jadilah kenaikan 2% dari tahun sebelumnya. Di 2018 kita tambah lagi platformnya, kita naikkan lagi kampanye, kita sampaikan lagi ke masyarakat, sekarang berzakat sudah bisa pakai platform online. Nah, akhirnya semakin banyak orang yang mulai mencoba. Maka di sini signifikan, apalagi di 2019, alhamdulillah dengan tim yang juga ditambah tentu, ada kenaikan sampai 8% dari tahun sebelumnya. Jadi dan tahun ini kita juga insya Allah ini masih di bulan September kita sudah 24%. Oh ya, mungkin agak disclaimer sedikit. Persentase ini adalah persentase komparasi penghimpunan digital terhadap penghimpunan Basnas secara keseluruhan. Jadi kalau Basnas dalam tahun ini mencapai sekian miliar mungkin penghimpunannya, maka persentase ini menggambarkan seberapa besar kue digital yang didapat zakat digital dari seluruh penghimpunan Basnas. Maka tahun ini insya Allah 1/4-nya, dan tidak menutup kemungkinan 1-2 tahun ke depan ini bisa jadi 50%. Akhirnya penghimpunan digital bisa menjadi mendominasi gitu. Maka saya kira dari data ini semoga bisa menjadi gambaran bagi lembaga zakat, bagi lembaga sosial yang memang juga mengelola dana zakat ataupun dana infak untuk bisa tetap bersemangat bahwa zakat atau infak digital ini merupakan sebuah keniscayaan untuk bisa kita kelola ke depannya. Nah, kalau kita juga sekarang lihat
sebetulnya kenaikan-kenaikan tadi itu asalnya dari mana? Tentu tidak serta-merta kita, oke kita buka kampanye, kita buka platformnya, tentu ada sebuah strategi yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan Basnas? Yang kita sebut sebagai multi platform zakat digital. Di sini ada 6 platform yang kita kembangkan. Pertama adalah Basnas Platform. Konteksnya adalah pengembangan website kita menjadi website fundraising. Artinya orang kalau mau bayar zakat ke website itu udah bisa, gitu, tanpa harus cari-cari lagi menunya apa gitu ya. Di sana sudah ada. Karena sebelumnya websitenya Basnas atau mungkin website lembaga Bapak Ibu mungkin sebelumnya biasanya hanya untuk berita-berita aja, informasi kajian misalnya. Nah, sekarang kita bisa kembangkan menjadi platform atau website yang bisa juga menerima dana zakat atau infak. Kemudian ada commercial platform. Setelah ini saya akan sampaikan satu-satu. Non-commercial platform, inovatif, AI, dan social media platform. Yang pertama tadi saya sampaikan Basnas Platform. Ini adalah website Basnas, tapi dalam website itu ada menu khusus untuk pembayaran zakat. Yang dimaksud kita mensupport juga zakat digital sebetulnya bagaimana uang digital ini juga kita bisa adopsi dalam pembayaran zakat, sehingga setelah mereka isi formulir maka tinggal dipilih metode pembayaran bisa dengan beberapa tipe dompet digital yang juga mungkin kita juga sudah mengetahui ya, ada GoPay, ada OVO, Dana, dan banyak lainnya yang mungkin juga belum semuanya masuk ke sini karena memang banyak sekali platform yang saat ini juga sudah membuka dompet-dompet digital. Kemudian juga di non-commercial platform, ada alasan kenapa kita sebut non-commercial, karena komersial itu identik dengan profit gitu. Tapi di sini kita sebut non-commercial karena memang ini adalah platform crowdfunding yang memang targetnya adalah untuk menjadi mediator saja, mediator antara donatur dengan mustahiknya gitu. Makanya di sini kita sebut non-commercial platform. Sebetulnya ada banyak sekali Bapak Ibu platform crowdfunding yang ada, tidak hanya 5 ini, tapi memang kebetulan saat ini yang kerjasama dengan Basnas itu adalah 5 platform ini. Dan dari awal kita terbentuk tim digital ini di Basnas, kita sudah langsung buka di kitabisa.com. Saat itu belum ada kampanye zakat, jadi kita bisa lahir dengan kampanye-kampanye infak atau donasi, dan di 2016 kita bareng-bareng launching menu zakat di kitabisa.com, sehingga sejak 2016 itulah Bapak Ibu juga bisa cek di halaman Basnas ini kita buka kampanye dari 2016. Nah, di situ juga kita bentuk tim digital gitu. Maka ini cukup lama halamannya karena memang dari awal ada menu zakat, di situ memang kita inisiasi Basnas dan kita bisa. Sekarang sudah banyak lembaga zakat juga yang bergabung. Kita juga ada namanya Zakat Hub di sana. Jadi ada bentuk-bentuk penyaluran zakat yang memang lebih spesifik kepada tema-tema tertentu. Kemudian yang tadi saya sebut commercial platform. Commercial platform ini tidak serta-merta for profit aja, tapi juga sebagai media pembayaran. Makanya di sini saya taruh salah satunya adalah Jamaah Online System, di mana di dalam aplikasinya mungkin nanti Pak Idris akan lebih banyak mengeksplor tentang ini, tapi Basnas hadir di sana sebagai salah satu lembaga yang ikut menyalurkan zakat infak sedekah dari pengguna aplikasinya juga. Dan selain aplikasi JOS sendiri, tadi ada cukup banyak lembaga-lembaga lain juga yang konteksnya mungkin e-commerce atau aplikasi, bahkan juga aplikasi emas untuk jual beli emas juga sekarang sudah ada menu zakatnya. Jadi hampir di semua platform itu sudah ada juga menu zakat, dan juga ada infak, ada mungkin wakaf, masih banyak lainnya. Jadi dalam hal ini juga boleh saya sampaikan ada beberapa model donasi juga yang disediakan oleh teman-teman dari mitra digital. Contohnya berdonasi dalam check out box. Jadi namanya check out donation. Sehingga kalau misalnya orang belanja, misalnya nih Bapak Ibu belanja di Bukalapak, kemudian di paling bawah setelah mau bayar dilihat total belanjaannya misalnya 500.000. Kemudian ditawarkan, apakah Anda juga ingin berdonasi untuk program X misalnya, disalurkan oleh lembaga ini. Nah, itu adalah salah satu konteks kerjasama donasi melalui platform e-commerce yang juga sekarang ada dengan Basnas. Sehingga cara berdonasi juga sekarang semakin unik, tidak hanya dari menu donasi, tapi juga dari donasi sekaligus belanja. Ada juga yang memang beli barang ini sekian persennya jadi donasi, macam-macam. Banyak sekali cara untuk bisa mengajak
orang berdonasi saat ini. Oh ya, dan mungkin juga saya bisa sampaikan bahwa di masa COVID ini sebetulnya menjadi tantangan tentu untuk banyak lembaga sosial, karena pasti dengan banyaknya orang mungkin isu-isu terkait dengan pekerjaan, kantor-kantor yang mungkin beberapa harus mengurangi karyawannya, atau juga isu-isu resesi atau isu lockdown dan lain-lain, sehingga menjadi tantangan sebetulnya. Tapi ternyata dengan tingkat religiusitas mungkin masyarakat Indonesia yang justru dalam kondisi COVID ini semakin giat beribadah dan semakin juga tinggi aktivitas berdermanya, maka alhamdulillah bisa dikatakan gaya sedekah itu juga semakin gaya hidup bersedekah itu semakin meningkat gitu. Buktinya apa? Dalam konteks selama pandemi 5 bulan terakhir, alhamdulillah saya rasa hampir seluruh lembaga zakat atau lembaga sosial juga bisa lebih banyak menerima amanah dari para donatur. Maka baik yang konteksnya zakat ataupun yang konteksnya infak, karena kita tahu banyak juga orang yang kesusahan dengan kondisi ini, maka banyak juga orang yang merasa bersyukur meskipun mungkin agak susah-susah juga, tapi tetap bersyukur dan mereka bersedekah, dan akhirnya dari sedekah itu bisa disalurkan. Sehingga kita yang dalam konteksnya lembaga sosial tetap bisa ikut melayani para muzaki ataupun munfik menyalurkan donasi atau zakatnya kepada yang membutuhkan. Sehingga dalam konteks pandemi ini memang alhamdulillah kita masih bisa ikut melayani masyarakat. Nah, yang dilakukan Basnas dengan aplikasi JOS di sini atau Jamaah Online System adalah tadi penyediaan layanan zakat yang mungkin Bapak Ibu kalau misalnya juga sudah ada aplikasinya bisa langsung dicoba. Di sini ada beberapa tampilan, jadi pilih menu JOS donasi, kemudian nanti ada pilihan lembaga-lembaga, salah satunya ada Basnas, bisa dipilih kalau mau zakat, sudah ada niatnya juga, Masya Allah ini sangat memudahkan. Atau donatur yang mungkin juga lupa kalau mau baca niat gitu ya, sudah ada beserta artinya malah, dan juga kalau mau infak juga sudah ada layanannya. Selain itu juga terkait inovatif platform, mungkin secara singkat aja saya sampaikan bahwa layanan KRIS menjadi hal yang bukan lagi baru, karena memang sebetulnya KRIS ini adalah adopsi yang dilakukan oleh BI, Bank Indonesia, yang sekarang juga hampir semua lembaga juga sudah punya, bahwa KRIS ini memang sangat memudahkan, dan awal mulanya memang dari QR Code. Di 2018 saat itu mungkin kita sering pakai GoPay ya, kita nge-scan bayar ini itu dari GoPay, tapi memang baru bisa dari GoPay ke GoPay. Tapi setelah BI meluncurkan KRIS, sekarang semua sudah bisa pakai aplikasi apapun untuk bayar apapun. Nah, tapi awal mulanya GoPay mengeluarkan ini untuk pembayaran, kita coba ngobrol, GoPay bisa nggak kalau ini juga dipakai nge-scan untuk bayar zakat dan sedekah? Alhamdulillah saat itu pihak GoPay, pihak Gojek mengamini juga gitu, sehingga terjadilah di sini kampanye sedekah pakai saldo dari e-money gitu atau dari dompet digital, sehingga muncullah sedekah GoPay yang sekarang juga mungkin banyak lembaga juga memanfaatkan ini. Nah, yang terakhir adalah artificial intelligence platform. Ini bagian dari inovasi-inovasi kita, di mana nge-scan logo Basnas sudah bisa langsung bayar zakat di situ, muncul aplikasinya. Kemudian ada robot yang melayani di aplikasi lain namanya Zafira, Zakat Virtual Assistant. Kalau mungkin anaknya Bapak Ibu atau mungkin ada rekan-rekan yang pakai Line bisa add Basnas Indonesia. Di situ ada robot yang bisa melayani langsung pertanyaan seputar zakat, mau bayar zakat, menghitung zakat bisa di sana. Kemudian ada voice comment, Zakat Assistant ini juga tapi yang pakai suara. Itu mungkin kurang lebih informasi terkait bagaimana zakat digital itu dikembangkan, yang mungkin konteksnya juga nyambung tentang penggunaan dari dompet digital untuk pembayaran zakat infak sedekah. Dan alhamdulillah di tahun ini juga Basnas karena memang tadi portofolio yang cukup kita coba bangun bagaimana membuat masyarakat lebih mudah membayar zakat melalui media online. Alhamdulillah kita mendapatkan salah satu penghargaan sebagai lembaga dengan fundraising digital terbaik di tahun 2020 ini. Ini semoga menjadi semangat untuk kita semua bisa lebih semarak lagi mengkampanyekan zakat, infak, sedekah, dan juga membuat masyarakat lebih percaya atas transparansi dari pengelolaan dana ZIS yang kita kelola di lembaga masing-masing. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu kita akan
menyaksikan pemaparan dari Bapak Iskandar Idris selaku General Manager Jamaah Online System. Bapak Iskandar Idris, waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Idris. Ya, saya dari Jamaah Online System. Apa yang melatar belakangi berdirinya JOS? Silakan di-share. Ya, jadi kami sangat concern dengan keberadaan digital karena memang 12 tahun perusahaan kami ini bergerak di bidang IT. Ya, kami mendevelop aplikasi. JOS ini berdiri 3 tahun lalu, ya. Semua alhamdulillah karyawan-karyawan yang mendevelop aplikasi ini semua masih muda-muda nih. Jadi kita punya concern tersendiri bagaimana di zaman digital ini yang kita lihat, kalau kita sebut itu sebagai generasi Z ya, generasi Zoomers ya. Kalau kita mungkin ini generasi Y ini. Ya, semua sudah menggunakan aplikasi digital ya. Bahkan sudah memiliki aplikasi dengan menggunakan uang digital yang sudah terlebih dahulu ada ya. Kita coba lihat yang sudah besar-besar seperti OVO, GoPay, Shopee segala macam. Nah, kenapa JOS kita buat yang melatar belakangnya adalah kalau kita lihat kalau misalnya dari sedini mungkin bahwa masjid tidak mempersiapkan infrastruktur bersedekah melalui digital, nanti pasti akan ditinggalkan. Karena apa? Ya kita lihat semua sudah berbasis digital. Ditambah mungkin apabila nanti ada suatu regulasi ya dari pemerintah ya yang dibatasi membatasi penggunaan uang kartal gitu kan, pastinya nanti bisa jadi juga akan merepotkan dari sisi masjid. Bagaimana nanti caranya jamaah untuk bisa bersedekah ke masjid. Makanya aplikasi kita ini walaupun awal kita mempersiapkan infrastrukturnya semuanya ya, jadi dimana ditambah lagi ya, kalau kita bisa lihat di masa pandemi ini ya, di mana ada himbauan bahwa kita sedikit banyaknya untuk menghindari uang kartal, sehingga kita tidak bisa langsung bersedekah ke kotak amal konvensional. Yang pertama itu, yang kedua juga banyak yang masih sampai sekarang itu masih ditutup. Sehingga kalau tidak ada digitalisasi, bagaimana caranya masjid bisa mendapatkan penghasilan dari jamaahnya. Untuk itu kalau sedini mungkin masjid itu sudah bisa menyiapkan infrastruktur awalnya. Nah, ke depan ketika peraturan itu sudah mulai berlaku, regulasi sudah mulai berlaku, sistem sudah mulai menunjang,
masjid itu tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, kita pengen menjadikan bahwa masjid ya menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi keumatan muslim untuk ya pastinya untuk meningkatkan ekonomi muslim ya, yang pastinya itu semua berbasis aplikasi. Jadi kalau sekarang semuanya masih manual, kita geser karena mau tidak mau ya kebutuhan digital itu ke depan harus kita siapkan ya, karena zamannya udah berubah gitu Pak. Jadi kita harus melek nih pengurus-pengurus DKM mohon maaf mungkin tidak bisa lagi konvensional gitu. Biarin aja lah, tromol itu memang apa namanya sudah menjadi kebiasaan. Terus juga misalnya minta sumbangan di jalan pakai jaring gitu kan, itu tidak apa-apa. Tapi kita bisa mengurangi karena apa? Karena digitalisasi lebih mudah, lebih aman, lebih cepat. Kenapa kalau misalnya ada sebuah platform atau sebuah penunjang digitalisasi, kenapa kita nggak ikut? Nah, jadi kita menghimbau nih kepada para DKM khususnya di wilayah Tangsel ini, yuk kita coba pelan-pelan ya. Mungkin nanti yang tidak mengerti apa itu uang digital segala macam, kita akan bikin sesi lagi berikutnya ya, biar lebih jelas apa itu uang digital, manfaatnya apa segala macam. Nah, intinya itu tadi, kita pengen masjid kita jadikan sebagai pusat kegiatan. Yang ketiga, kita pengen juga membangun walaupun kecil-kecilan, yaitu aplikasi beli bayar online, tapi ini yang membedakan dengan aplikasi yang ada di mungkin di Indonesia. Mungkin kami berani menyatakan state bahwa kami adalah satu ya pionir bahwa setiap transaksi dari jamaah semua itu bernilai langsung sedekah ya ke masjidnya. Kalau mungkin yang lain ada mungkin mempunyai manfaat ke masjid tapi tidak langsung. Nah, ini kita sudah semuanya dipermudah. Setiap transaksi, misalnya pembelian pulsa 5.000, tapi secara tidak langsung kita sudah menyumbangkan ratusan perak ke masjid yang kita ikuti. Lanjut, Pak Agung. Nah, yang keempat, mempermudah metode pendistribusian. Nah, tadi kita bilang ada pertanyaan dengan akuntansi publik, bagaimana nih keamanan dananya segala macam. Alhamdulillahnya aplikasinya JOS juga kita desain sedemikian rupa bahwa penampungan uangnya itu tidak ditampung di kita, Pak. Kenapa kita menggandeng platform digital namanya Speedcash ya, tadi kita bisa lihat di iklan tadi videonya, karena memang itu kita tidak mau, karena banyak dulu pertanyaan dari jamaah, nanti apabila JOS ini sudah besar gitu kan, akankah dia amanah? Nah, kita menjawab itu dengan hadirnya Speedcash bahwa uang jamaah itu adanya di platform uang digital yang mana sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendistribusian dari sedekah infaknya itu tidak ditahan di kita, Pak. Nanti misalnya masjid Bapak atau lembaga pendidikan Bapak, pesantren Bapak atau lembaga zakat Bapak daftar ke aplikasi kita, ketika orang sedekah, berzakat, itu langsung secara real-time pindah ke akun masing-masing, Pak. Jadi tidak ditahan oleh aplikasi kami. Kami sebagai cuman aplikasi penjembatan mempermudah orang untuk bisa bersedekah. Nah, nanti dari hasil pindah saldo digitalnya, nanti Bapak bisa mencairkan ke rekening masjidnya, ke rekening lembaga pendidikannya atau ke lembaga zakatnya. Yang kelima, kita punya sama-sama ya, kita anak-anak muda di sini semuanya punya keinginan juga nih membantu pemerintah. Ya, tadi dijelaskan sama Ibu Hafiza bahwa di 2020 itu udah 24% kenaikan dari sisi digital. Bagaimana nanti kalau sudah 50-50, Pak? Sudah 75%. Yang tadi saya bilang, masjid yang ketinggalan zaman, bingung nanti. Dia mau sedekah pakai apa gitu, karena semuanya udah berdigital. Nah, makanya dari sekarang dipersiapkan masjid-masjidnya itu dipersiapkan infrastruktur untuk bisa tadi sedekah digital, zakat digital, bahkan insya Allah dalam bulan Oktober ini kita akan berkorban digital. Bagaimana caranya? Dengan cara menabung. Insya Allah kita akan luncurkan, mungkin nanti kita demokan sedikit ya, menabung. Jadi berkorban sudah kita planning, Pak, selama 1 tahun sebelumnya, sehingga kita mempermudah jamaah yang mungkin pas hari Idul Kurban dia nggak punya duit. Nah, dengan cara dia mencicil, ya, menabung dengan 200.000 sebulan, insya Allah dia dapat 10 sakti, Pak.
Nah, itu yang sedang kita, insya Allah di bulan Oktober ini kita akan launching setelah. Lanjut Pak Agung. Kira-kira Pak Idris, bagaimana sih cara ngedaftarkan masjid atau lembaga pendidikannya? Nggak ribet Pak, alhamdulillah semuanya, karena aplikasi kita tagline-nya ini memberdayakan umat tanpa syarat. Kita tanpa ada bayar apapun. Ya, tinggal masjid pertama isi formulir. Terus yang kedua ya, masjid itu menyiapkan legalitasnya Pak. Nah, makanya kenapa alhamdulillah DMI juga memfasilitasi ini. Mungkin legalitas yang para masjid yang belum memiliki legalitas kayak yayasan segala macam itu bisa difasilitasi sama DMI. DMI bisa memberikan surat rekomendasi bahwa benar bahwa masjid ini domisilinya di sini memang benar, sehingga nanti ketika Speedcast-nya memverifikasi itu lolos Pak. Karena nanti yang memverifikasi bukan JOS Pak. Ketika formulir legalitas ya KTP, selfie segala macam, dan rekeningnya juga pasti rekening DKM gitu kan, itu semua nanti akan diverifikasi sama Speedcast-nya. Ketika kita sudah centang, sudah verifikasi, baru secara resmi bahwa DKM Bapak itu sudah boleh menampung dan boleh mencairkan ke rekening yang nanti Bapak daftarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ketika sudah terdaftar, berarti masjid Bapak punya akun masing-masing. Nah, ketika Bapak punya akun masjid, nanti silakan disebarkan ke jamaah. Yuk jamaah, sekarang Masjid Ashifa sudah punya aplikasi JOS. Silakan download aplikasi JOS dan bisa sedekah digital di situ. Dan ketika mereka transaksi, ya pastinya mereka nanti akan memfollow masjid di sekitar Bapak. Misalnya tadi Masjid Ashifa, saya jamaahnya. Saya follow Masjid Ashifa. Dan ketika saya transaksi apapun, beli pulsa, bayar token, bayar PLN, itu sudah secara langsung harganya itu sudah kita sisihkan Pak buat masjid dan buat lembaga zakat. Lanjut Pak Agung. Pak Agung. Ya, Pak Agung. Ya. Nah tadi Pak persyaratan administrasinya itu hanya mengisi form ya Pak ya, terus foto selfie serta menyertakan legalitas masjid. Ya, karena ini untuk apa? Jadi untuk mencegah ada fraud aja Pak. Jadi ada orang yang mengaku-ngaku gitu DKM gitu kan hanya untuk mendapatkan sedekahnya. Fungsi ini hanya fungsi itu Pak, untuk benar-benar meminimalisasi hal-hal tersebut terjadi. Tapi karena ini aplikasi nasional, kami tidak bisa benar-benar ibaratnya setelah mereka kirimkan formulir atau legalitas bahwa benar nggak sih masjidnya itu ada, nanti ketika ada apa-apa kita nggak bisa karena kita keterbatasan. Misalnya dia daftar di Irian Jaya, dia udah lengkap semuanya, surat-surat segala macam, ya kita tinggal ajukan. Kalaupun nanti ada fraud, ya dengan bukti itulah kita pegang bahwa memang kita nggak bisa mengecek satu persatu secara detail gitu Pak. Lanjut Pak Agung. Nah yang kedua, ketika nanti sudah mendaftarkan akun JOS, kita akan buatkan namanya KRIS ya, untuk DKM, untuk lembaga zakat, untuk lembaga pendidikan. Apa itu KRIS? Itu QR code, itu yang dapat dipindai oleh semua platform aplikasi digital yang sudah ada Pak. Contohnya Bapak sudah punya OVO, sudah punya GoPay, sudah punya Shopee gitu kan. Nah Bapak sudah kita bikinkan nih KRIS-nya ya, mungkin nanti kita lihat di bawah gitu. Nanti ketika Bapak tinggal sebarkan tuh di grup WA. Bahkan mungkin ini Pak yang pertama mungkin Pak. Kalau Bapak mungkin kalau yang sekarang itu harus ke masjidnya, Bapak scan pindai. Ini nggak perlu. Bapak tinggal share di grup WA, barcode-nya, silakan yang mau sedekah digital. Nah secara langsung tuh Pak, Bapak bisa sedekah pakai OVO, pakai GoPay, pakai bank juga bisa. Sangat mudah sekali Pak. Dan itu langsung direct masuk ke akun KRIS masjid masing-masing. Tadi manfaat KRIS apa? Ya pastinya mempermudah jamaah ya untuk bisa bersedekah kapanpun, dimanapun, fleksibel. Nominalnya juga berapapun lah Pak ya. Terus pastinya masih meningkatkan jumlah pemasukan kas masjid. Karena ini tidak terbatas wilayah. Bapak bisa share sebanyak-banyaknya. Contoh Bapak punya lembaga pendidikan atau pondok pesantren gitu kan. Nah ketika dia ada terpencil, kalau yang sedekah itu hanya skupnya itu doang kan pasti sedekahnya sedikit. Tapi kalau ketika Bapak punya jaringan link, Bapak sebarkan semuanya,
mereka bisa kapanpun, dimanapun, bisa bersedekah ke lembaga pendidikan Bapak atau ke masjid Bapak. Dan yang satu lagi pasti terjamin dari sistem keamanannya, karena ini sudah diverifikasi semua dengan BI. Lanjut Pak Agung. Nah ini coba kita lihat, nah ini prosesnya ya, dari OVO, GoPay, nanti tuh tinggal kita lihat, dapat barcode-nya, Bapak tinggal scan, nanti masuk ke akun kris DKM-nya, nah setelah itu baru dipelimpahkan ke saldo JOS-nya, nah dari saldo JOS-nya Bapak langsung bisa cairkan ke rekening masing-masing. Lanjut. Langsung saya mau live fitur ya Pak. Ini fiturnya saya langsung live aja, silakan Pak Agung. Apa itu JOS dan fitur-fiturnya apa? Langsung kita live-kan saja. Ya, kita coba lihat sekarang di sini ada akun dari Pak Agung nih. Nanti juga mungkin kita bisa lihatin akun masjid, salah satu masjid, itu masjid daerah saya Pak, DKM Asyupa. Kebetulan saya kadang-kadang suka pegang akunnya gitu ya, untuk ngecek. Nah kita lihat ini adalah fiturnya Pak. Kita menggabungkan dari fitur sedekah ya dan fitur transaksi. Kita coba lihat JOS DKM. Apa itu JOS DKM Pak? Silakan klik Pak Agung. Kita bisa bersedekah ke seluruh masjid di seluruh Indonesia Pak, selama dia terdaftar di aplikasi kita. Cara daftarnya apa? Seperti tadi yang saya sebutkan, siapkan aja pendaftaran. Tinggal pilih Pak, tinggal pilih masjidnya, klik nominalnya, ya, tinggal klik salah satu mungkin Pak Agung bisa dikasih contoh, ya. Jadi tinggal diklik masjidnya, ya, sembari kita menunggu lagi, ya, tinggal dipilih nominalnya, itu langsung kita sudah bisa bersedekah secara digital, itu langsung Pak masuk ke akun masjidnya, langsung masuk ke akun masjid yang bersangkutan secara real time. Terus yang kedua kita ada namanya JOS donasi yang tadi sempat dipresentasikan sama Ibu Hafiza, ya. Kita bisa berinfak, bersedekah, berzakat ke lembaga zakat. Nah kalau lembaga zakat ke kita itu ber-PKS Pak, jadi dia ada PKS dengan kami gitu kan. Kalau masjid itu hanya tadi mengisi formulir, ada legalitas, kita submit ke Speedcash. Kalau lembaga zakat benar-benar ada PKS-nya dengan kami. Alhamdulillah salah satu yang sudah bergabung dengan kami adalah Basnas. Itu pun sama seperti itu Pak, prosesnya tinggal pilih lembaga zakatnya, berapa nominalnya, ya. Terus Bapak tinggal kirimkan, dalam detik yang sama pula itu akan langsung masuk ke akunnya Basnas Pak. Yang ketiga kita ada namanya, nanti kalau Pak Agung sudah bisa menampilkan lagi, namanya JOS Pendidikan. Apa itu JOS Pendidikan? Kita bisa berinfak, bersedekah ke lembaga pendidikan Islam, ya, di seluruh Indonesia yang terdaftar di kita. Contohnya misalnya Bapak punya pondok pesantren atau sekolah Islam, ya kan? Dengan sangat mudah Pak, Bapak daftarkan sekolahnya ke kita. Nah, wali muridnya atau wali santrinya itu bisa bersedekah Pak. Dan nanti pasti setiap lembaga pendidikan Islam itu ada masjidnya. Jadi ketika bertransaksi, secara otomatis dia udah bisa bersumbang ke masjid si lembaga pendidikan tersebut. Dan wali santri atau wali murid atau santrinya sendiri itu bisa sedekah langsung ke lembaga pendidikannya. Dan bahkan kita bisa bikin programnya. Contoh, misalnya di lembaga pendidikan yang sudah tergabung di kita, Darul Hikmah, dia adalah pondok pesantren tahfiz Quran. Dia ada 42 wali santri yang ada yang mukim di sana gitu kan. Dia bikin program donasi ya untuk kebutuhan makan operasional Pak. Bapak bisa di situ, tinggal Bapak sumbang 10.000, 1 juta, jadi sangat mudah gitu Pak. Dan masjid juga bisa Pak, masjid tinggal bikin create. Tadi misalnya ada pembangunan masjid yang tertunda gitu kan, tinggal daftarkan ke kami, nanti kita posting di JOS-nya, sehingga jamaah, bukan hanya jamaah masjid itu aja yang bisa menyumbang, seluruh jamaah yang sudah mendownload aplikasi JOS itu nanti sudah bisa menyumbang ke masjid yang Bapak sedekahi. Nah kita bisa kembali lagi sini, tadi JOS pendidikan Pak Agung, ya kita coba lihat, ya. Yang terakhir kita punya namanya nabung kurban Pak, ya. Apa itu nabung kurban? Yang insya Allah akan kita launchingkan pada Oktober awal ini tanggal 5, kalau insya Allah kalau keburu ya Pak.
Jadi kita sudah memplanningkan bahwa dari seperti 7 orang jamaah dalam satu masjid itu bisa mempunyai program menabung untuk tahun depan, ya, di mana nanti dia mendaftarkan ke 7-7-nya di aplikasi kami dalam satu masjid. Nah, nanti dia cicil, misalnya satu orang 2,5 dibagi 12, ya, tinggal nanti 200 sekian mereka melakukan pembayaran tagihan kurbannya setiap tenornya, Pak. Nah, nanti di bulan ke-10 kita belikan sapinya untuk diurus, Pak. Nanti kita antarkan sapi tersebut ke masjid yang bersangkutan. Kalau mungkin yang lain bersedekah kurban di platform digital yang lain, itu sapinya entah dikirimkan kemana gitu kan. Nah, untuk sementara ini kita masih bekerja sama dengan nabung kurban, ya. Di sini ada Ustadz Ferry gitu ya. Sudah 2 tahun mereka melayani berkurban secara menabung, tapi masih menggunakan manual. Alhamdulillah kami berkolaborasi sekarang gitu ya. Jadi kita menggunakan sistem. Jadi nanti diantarkan sapi tersebut itu ke masjid yang bersangkutan. Dan lebih hebatnya, Pak, setiap Bapak berkurban di aplikasi kami, masjid sudah mendapatkan Rp1.500 per kilogram. Kemarin alhamdulillah di Masjid Ana, di Masjid Villa Dagotol, mungkin di sini ada Pak Edi kali ya. Kami dapat 6 sapi, Pak, dari aplikasi JOS gitu kan. Kita dapat 2,4 juta dari 6 sapi tersebut. Tinggal 1.500 dikalikan tonasenya gitu, Pak. Sehingga sudah dia berkurban, ya, nggak usah sudah dia menabung, dikasih ya mungkin Pak Gung silakan klik nabung kurban gitu ya. Nah, ini masih belum jadi, Pak, masih prototipe yang akan kita launching di 5 Oktober ini. Nanti tinggal didaftar, nanti ketika daftar Bapak tinggal pilih, ya, pilihnya itu mau seper sapi atau kambing, berapa tenornya, nanti secara generate sistem sudah bisa mengenerate berapa yang harus Bapak bayarkan setiap bulannya. Nanti kalau Bapak sudah terdaftar, Bapak tinggal bayar, Pak. Dan semua menggunakan tadi e-money, Pak. Jadi udah nggak repot-repot lagi. Cukup satu saldo, ya, Bapak udah bisa bayar semuanya itu. Beli pulsa, beli segala, bahkan nabung kurban. Nah, nanti ketika nabung kurban ini sudah kita rilis, ke depan itu kita namanya ada pembayaran sekolah pendidikan Islam, Pak. Jadi nanti sekolah-sekolah Islam udah nggak perlu lagi pusing-pusing bayar pakai apapun, Pak. Cukup dengan pakai saldo speed cash, saldo JOS, itu Bapak bisa bayar. Nah, seperti ini nih. Ini tagihannya, ya nanti Bapak tinggal bayarkan di aplikasi kami. Nanti H-1 sapi tersebut akan diantarkan ke masjid Bapak masing-masing. Dan masjid berhak mendapatkan tadi 1.500 per kilogram. Kalau misalnya bobotnya 300, berarti dapat 450.000, Pak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sini ada syarat dan ketentuannya, nanti tinggal setelah launching ya, kita publish fitur baru ini, lagi kita finalize ya. Mungkin udah cukup, Pak Gung, kita back sekarang. Nah, yang terakhir, Pak, ini yang kita bilang kita insya Allah beda dengan aplikasi lainnya. Ketika Bapak coba beli, klik pulsa, Pak Agung, pulsa token PLN, coba. Token PLN 1 ya. Nah, coba Bapak bandingkan dengan Bapak beli misalnya di platform token Pak Agung, coba Pak Agung. Nah ya, Bapak beli di modern channel atau Bapak beli di bank segala macam ya. Mungkin yang 100.000 ya, Bapak bisa dengan harga itu 103.000 ya kan, atau 2.500 ya. Bayangkan jamaah, jadi ada beberapa manfaat yang benar-benar terhubung nih Pak. Dari sisi jamaah dia mendapatkan keuntungannya apa? Coba kita lihat yang 100 harganya lebih murah Pak. 101.000. Berarti lebih murah 1.500 atau lebih murah 2.000. Tapi sudah mempunyai nilai manfaat 300 perak bersedekah Pak. 200 ke masjid, 100 ke lembaga zakat. Jadi memang ini aplikasi kita desain sedemikian rupa supaya apa? Yaitu jamaah juga merasa diuntungkan menggunakan aplikasi ini, dan setiap transaksi mereka itu bernilai sedekah ke masjid,
bernilai sedekah ke lembaga zakat, ya kan? Dan kalau dia mau jualan lagi, silakan Pak. Contoh dia mau buka loket, ya kan? Dia terima aja loket, jadi tetangga-tetangganya belinya sama dia gitu kan. Dijualannya tadi misalnya 103.000, 102.500, sehingga ada nilai pemanfaatan ekonomis yang bisa dinikmati oleh jamaah, Pak. Contoh misalnya bayar listrik, ya, bayar listrik tagihan admin 2.500 gitu kan. Ya kan kalau bayar di luar. Alhamdulillah, Pak. Jadi kita bisa harganya lebih murah dibanding itu dan punya nilai sedekah. Nah, ini yang tadi saya bilang ada dari hasil sedekah yang Bapak ini juga kita bikinkan namanya program Back to Masjid. Silakan klik Pak Agung Back to Masjid. Ya, dari sedekah infak Bapak ke masjid itu kita sisihkan 2% ya Pak ya. 2% itu untuk program-program kemaslahatan masjid Pak. Ini kita baru 3 bulan ya, alhamdulillah sudah terkumpul 900. Ya, ini semua real time Pak ya. Ini semua real time Pak. Ini semuanya real time ya. Pak Agung klik Back to Masjidnya. Nah, putus lagi ya. Ya, jadi kita sisihkan juga. Nah, program-program itu untuk apa, Pak? Misalnya kita nanti akan mengumrohkan marbot atau pengurus DKM, atau kita membayarkan tagihan listrik masjid-masjid di pinggiran. Ini berjamaah, karena itu semuanya dari jamaah, Pak. Kita balikan lagi ke kemaslahatan masjid-masjid. Nah, jadi itu yang Pak Agung kembali ke slide, mungkin Pak Agung nggak usah live-nya. Slide-nya. Ya, lanjut ke bawah. Ini fiturnya sudah kita bahas ya Pak ya. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Lanjut Pak Agung. Nah, nanti masjid-masjid yang terdaftar di kita ya, nanti kita akan bantu Pak untuk material promosinya Pak, kayak bannernya, kayak kenceleng digitalnya. Tadi kan Pak Ustadz Heli ya bilang itu ada kenceleng manual. Nah, kita ganti Pak jadi kenceleng digital Pak. Jadi ada 2 manfaat. Dia bisa juga manual, kita taruhkan scan barcode-nya, sehingga nanti dia bisa manual, bisa digital. Ini cost-nya sangat murah Pak, paling 8.000 atau 10.000 nih. Kita bisa sediakan ini. Jadi kalau didistribusin aja, kita serahkan ke si jamaah. Dia mau sedekah manual, tinggal masukin ya, dan atau dia mau sedekahnya digital, tinggal scan barcode ya. Nanti masjid ini akan kita branding seperti ini Pak ya. Kita ada standing bannernya ya, kita ada flyer, sehingga nanti jamaah, oh apa itu JOS? Oh ternyata masjid kita sudah terdaftar JOS. Nah itu tinggal nanti mengenai edukasi ke jamaah. Insya Allah untuk wilayah Tangsel kami siap gitu Pak. Tapi kan sekarang lagi ada PSBB nih. Kami siap untuk membantu para DKM untuk mensosialisasikan ke jamaahnya, sehingga mungkin kalau DKM yang bercerita masih belum detail gitu kan, kami insya Allah siap untuk wilayah Tangerang Selatan ini karena masih tetangga ya, kami di Nusa Loka ya, jadi kita siap untuk langsung datang ke masjid, kita sosialisasi ke para jamaahnya. Nah untuk JOS sendiri silakan Pak, secara official ini bisa ada di Facebook kita. Nah jadi kalau pengen tahu bagaimana cara registrasi, bagaimana cara transfer, itu semuanya sudah kita buat secara digital Pak. Tinggal dilihat aja di YouTube kita, di Facebook kita, di Instagram kita, ya, di website kita, semua itu sudah ada cara-cara mau daftar masjid bagaimana, lengkap, detail semuanya kita by digital, ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iskandar Idris dari Jamaah Online System. Kita menyaksikan secara detail dari pemaparan Bapak Idris tadi. Melalui platform JOS itu banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya. Selain dari bentuk transaksionalnya, tapi di dalamnya juga ada nilai sedekah yang bisa kita berikan khususnya kepada masjid-masjid di sekitar kita, seperti apa yang disampaikan Bapak Heli tadi.
bahwa masjid-masjid di sekitar kita itu kita yang bertanggung jawab untuk memakmurkannya gitu. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Suami saya enggak. Saya Mas. Tanya jawab, mohon maaf. Kami persilahkan 4 pertanyaan pertama yang akan kami tampung lebih dahulu. Silakan Saya. gunakan menu lambaikan tangan yang ada di aplikasi Zoom-nya. Silakan. Pakai baju juga juga. Baju nih. Ya, silakan. Kami persilakan bagi para peserta webinar yang ingin bertanya kepada pemateri. Pakai jaket dia, tiu-tiu. Balik lagi ya. Nah, ngomong dong, saya nanti hilang tuh yang berapa juta di otak saya. Oh, enggak. Ya. Siapa yang ingin bertanya? Pak Sarminto, Pak Imam. Oh ya, Pak Sarminto. Pak Sarminto, silakan. Tolong tim host diaktifkan speaker dari Bapak Sarminto. Oke, mungkin dari Bapak M. Zaini Faid. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mohon maaf, tadi saya mencoba bergabung berkali-kali, ternyata belum bisa, passwordnya masih salah. Bergabungnya pas sudah selesai menjelaskan tentang cara mendaftarkan DKM kita ke JOS. Mohon singkat dong diulangi cara daftarin musola kita atau masjid kita ke JOS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tampung dulu pertanyaannya. Mungkin siapa lagi yang ingin bertanya? Halo, assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Hudi. Ya, ini mau Silakan. ya mau nanya nih, kita juga baru saja bergabung nih Pak nih. Kita pengen daftar juga nih, biar apa nanti ikut di apa komunitas JOS untuk infaknya biar mudah gitu. Mohon penjelasannya nih. Baik. Halo. Pak Mas Hudi. Ya, nanti sekalian itu kan sama yang tadi yang nanya itu. Kita juga barusan bergabung nih Pak. Nah, terima kasih. Ya, baik. Mungkin bagi yang baru bergabung yang ingin mendaftarkan mungkin masjid DKM yang bisa memberikan informasi nomor telepon di kolom chat. Insya Allah nanti dari tim jamaah akan mencoba follow up. Mengajarkan ini lebih kecil. Ya, Mas. Saya. Baik. Bapak Dian Nugroho. Ya, saya terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Mamul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ke Pak Heli tadi ya, Pak Heli ke Pak Demi tadi. Ya. Jadi ini Pak, apa namanya, untuk proses apa istilahnya pendaftaran atau anggota DMI itu seperti apa Pak gitu? Maksudnya secara persyaratan itu dari DKM itu apa saja gitu? Ibaratnya supaya kita bisa diakui sebagai anggota DMI gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ke Basnas. Yang ke Basnas apa namanya, gimana ya, kira-kira ada nggak wacana itu bahwa masih dengar Mas ya? Ya. Silakan lanjutkan. Ada nggak dari Basnas itu, dari Basnas pusat mewacanakan bahwa
orang yang sudah membayar zakat itu tidak dipotong pajak gitu. Nah, yang ketiga, pertanyaan ke Pak Idris. Untuk yang tadi yang masalah tabungan kurban, Pak Idris. Nah, ini apa namanya? Pada saat penyerahan hewan kurban nanti, pembeli apakah dapat surat lengkap, Pak, gitu, terutama untuk kesehatannya hewannya gitu. Nah, yang kedua adalah Jos ini dapat untung dari mana gitu? Kalau seandainya tadi tidak ada biaya semua gratis semua gitu. Nah, itu dari terima kasih Pak Idris, bisa dijelaskan Pak Idris. Terima kasih Bapak Dian Nugroho. Oke, gitu aja Mas Mamul. Terima kasih ya. Baik Pak Dian. Selanjutnya dari Bapak-bapak atau Ibu ingin bertanya. Masih membuka. Ya Pak Sarminto. Oke, sudah unmute. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait pajak tadi yang sudah disinggung, keterkaitan pajak itu kan setiap tahun PPh pasal 21 kan selalu dari misalkan pekerja ataupun itu dipotong. Itu bisa kelihatan nggak ketika kita melaporkan di DJP itu pajak-pajak yang sudah kita zakat yang sudah kita keluarkan setiap mungkin setiap bulan apa yang 2,5% atau apapun itu kan kadang kita itu di DCP itu ada rincian sih, itu per tahun biasanya kita lapor itu sendiri. Itu bisa nggak buat repotnya di situ dengan aplikasi JOS itu yang pertama. Dan yang terkait kalau Musyola Muasali itu kan sudah mengadakan namanya ini kurban, patungan kurban itu kita iniin dari pengurus itu kan. Halo, masih dengar suara saya? Pak Mahmud udah? Pak Mamul udah? Halo? Masih dengar Pak? Ya, silahkan dilanjutkan Pak. Halo? Ya masih Pak, silakan Pak, dilanjutkan. Baik Pak, yang terkait yang wacana JOS mau adakan itu yang terkait pengadaan kurban ya. Kami di Mauzali sudah mengadakan sudah lama sih sebenarnya. Itu pun udah berjalan, yaitu serikat sapi. Serikat sapi setiap jamaah kita infokan itu semua, satu sapi 7 orang seperti itu biasanya untuk sapi itu ya. Ya barangkali dengan ada sistem yang baru, sistem JOS ini diharapkan sih bisa menunjang gitu. Artinya kepercayaan jamaah semakin tinggi gitu. Fitur-fitur apa yang akan ditimbulkan di aplikasi JOS itu supaya kiranya misalkan di masjid, makanya masjid sekitar, bukan cuma di sekitar masjid itu, tetapi itu bisa menjangkau lebih luas gitu ya untuk yang mau berkurban ini gitu. Dua itu aja Pak, yang dua aja dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Sarminto. Mungkin bagaimana? Sudah cukup ya pertanyaan untuk sesi pertama? Sudah Pak Imam. Ya, untuk pertanyaan pertama yaitu diajukan oleh Bapak Zaini Faid dan Mas Yudi tentang proses masif. Mungkin
dari Bapak Iskandar Idris bisa dijelaskan secara singkat? Ya. Karena mungkin beliau bergabung di akhir-akhir sesi webinar ini. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Jadi nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan DMI Tangsel ya. Berkoordinasi dengan DMI Tangsel. Yang intinya kalau persyaratan dari JOS sendiri itu sangat mudah sekali. Yang pertama harus mengisi formulir nanti yang kami sediakan. Yang kedua legalitas. Nah, legalitas ini bisa didapatkan mungkin dari rekomendasi dari pihak DMI. Ya, dari pihak DMI atau misalnya juga berbentuk yayasan. Yang ketiga itu fotokopi KTP ya, KTP dan selfie si penanggung jawab. Biasanya akun yang didaftarkan itu adalah akun dari bendahara masjid. Ya, jadi dia yang pegang akunnya. Karena memang dia yang ngurusin keuangan masjid. Ya, yang keempat adalah rekening. Rekening dari DKM yang bersangkutan. Kenapa harus rekening masjid? Yaitu dia karena kita menghindari terjadinya fraud ya. Ada misalnya oknum yang mengaku bahwa dia pengurus masjid, masuknya ke rekening dia gitu kan. Sehingga itu nanti kita hindarkan seperti itu. Jadi 4 hal tadi ya Pak ya. Pertama formulir, yang kedua legalitas, silakan bisa dari DMI atau dari yayasan. Lebih bagus lagi sudah ada yayasan plus ditambah rekomendasi dari DMI. Ketiga itu adalah KTP yang bertanggung jawab ya, dan rekening dari DKM atau lembaga pendidikannya. Nah, silakan jadi untuk berkoordinasi dengan DMI Tangsel ya, mungkin ditambung dulu masjid-masjid Tangsel mana yang mau ya. Nanti baru kita bisa langsung fasilitasi ya Pak ya. Karena pendaftaran JOS ini hitungannya paling cuma 1 menit lah insya Allah. Nah, seperti itu mungkin jawabannya Pak Imam. Musola kami belum terdaftar di yayasan, jadi memang kita menggunakan fasilitas umum dan belum diserahkan dari pengembang ke warga. Jadi legalitas yang itu belum ada. Jadi kalau itu belum ada, cukup legalitas dari DMI ya, rekomendasi. Ya. Terima kasih. Halo. 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 Halo, terputus. Halo, Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit menambahkan pertanyaan Pak Sudarmanto ya. Halo? Ya. Pak Sudarmanto terdengar ya? Ya, silakan Kiai. Ya, yang pertama adalah tadi kan pertanyaan bagaimana bagaimana untuk masuk Dewan Masjid. Jadi begini, yang pertama adalah bahwa Dewan Masjid itu awal berdirinya adalah konsorsium dari 8 organisasi masjid tingkat nasional, Pak ya. Jadi tahun 72 itu Dewan Masjid Indonesia berdiri atas konsorsium, arti gabungan dari 8 organisasi masjid, yaitu 1 Persatuan Masjid Indonesia, PERMI, Ikatan Masjid dan Musola Indonesia, IMAMI, Ikatan Masjid Indonesia, IKMI, Majelis Takmiril Masjid Muhammadiyah, kemudian Takmiril Masjid Indonesia, Ikatan Masjid dan Musola Indonesia Mutahidah, kemudian Majelis Kemasjidan Al-Wasilah dan Majelis Kemasjidan Majelis Dakwah Islamiyah. Jadi 8 organisasi masjid ini bergabung dan pada tanggal 22 Juni 1972 itu kemudian jadi Dewan Masjid Indonesia. Dan ini saat ini Dewan Masjid Indonesia secara nasional itu satu-satunya organik kemasjidan yang terkait dengan masjid ya secara nasional, dan saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Yusuf Kala. Nah, sekarang kata Pak Darwanto bagaimana persyaratannya. Jadi secara automatically ya kami dari Dewan Masjid secara ini adalah berkewajiban untuk melakukan pembinaan, baik itu terkait dengan hal-hal misalnya
apa namanya pembinaan manajemen maupun pembinaan-pembinaan lainnya seperti tadi perlunya rekomendasi itu akan kami keluarkan, Pak ya. Jadi Masjid Mushola akan kami keluarkan rekomendasinya karena itu sudah dalam ayat-ayatnya itu mencakup wilayah Tangsel itu kami punya kewajiban, tapi sekali lagi kami tidak akan mengintervensi manajemen masjid. Akan tetapi terkait dengan penguatan misalnya masjid itu kami akan lakukan misalnya terkait dengan fasilitasi IMB. Kemudian yang tadi Bapak katakan tadi terkait dengan apa tadi itu izin pemanfaatan lahan untuk menuju IMB. Nah ini nanti kami akan fasilitasi Pak terkait dengan itu semua. Silahkan nanti kami koordinasikan dengan teman-teman di Dewan Masjid Indonesia jika misalnya Pak Sudarmanto terkait persyaratan apa namanya. Akan tetapi sekali lagi kalau persyaratan terkait dengan untuk terdaftar di JOS itu tidak perlu ini Pak, tidak perlu misalnya izin pemanfaatan lahan IMB itu tidak perlu Pak, karena itu nanti persyaratan itu nanti berdiri sendiri, tidak dikaitkan dengan berdirinya apa namanya Bapak untuk menjadi rekomendasi untuk masuk ke dalam aplikasi JOS ini. Jadi saya kira itu Bapak ya terkait dengan izin pemanfaatan lahan dan IMB itu tidak ada kaitannya dengan masuknya Bapak ke JOS dan insya Allah akan kalau Bapak minta nanti akan segera kami rekomendasikan Pak. Siapa? Terima kasih Pak Ustadz Darmanto. Halo, ada pertanyaan Pak Darmanto? Ya, terima kasih. Nanti dicatat aja nomor saya, Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Jika ingin 0815 994 9646. Ya, mungkin bisa diulangi sekali lagi Pak nomor handphone. 0815 994 9646. Ya nanti Bapak WA aja nanti kami tindak lanjuti Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Heli Slamet atas jawabannya. Ini bisa lebih mencerahkan bagi para masjid atau musola yang saat ini belum tergabung ke dalam dewan masjid, baik itu di kota Tangerang Selatan maupun di kota-kota lainnya. Kemudian mungkin dari pertanyaan lanjutannya yaitu mengenai pajak. Ada Basnas. Wabil khusus Ibu Elvira bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan pajak, memang saat ini peraturan itu baru sampai di zakat bisa untuk zakat bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi belum sebagai pengurang pajak langsung, karena memang di kita tahapannya baru sampai sana. Meskipun kita juga sedang advokasi agar zakat bisa digunakan sebagai pengurang pajak secara langsung. Kalau saat ini di laporan SPT di situ sudah ada formulir, salah satunya adalah kolom zakat, sedekah, atau mungkin kalau di agama lain ada persepuluhan dan lain-lain di sana bisa diisi, dan yang bisa digunakan saat ini adalah melampirkan bukti setor zakat yang dibayarkan ke lembaga zakat, sehingga kalau nanti Bapak Ibu ada ingin melampirkan itu sebagai pengurang penghasilan kena pajak, nanti kalau boleh saya sarankan dicek dulu mungkin di kantor kalau memang sudah dipotong atau memang Bapak Ibu melaporkan sendiri, itu bisa digunakan bukti setor zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Elvira. Jadi dengan menyertakan bukti setor zakat ya Ibu, ya. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Iskandar Aziz melalui nabung kurban mengenai apakah ketika penyerahan hewan kurban yang bagi peserta yang menabung tersebut diberikan informasi baik surat-surat kelengkapan mengenai hewan kurban tersebut. Bapak Iris, silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kemarin kita juga sudah dari aplikasi JOS itu sudah 12 masjid ya. Di antaranya kami sendiri itu 6 sapi. Insya Allah itu nanti kita kirimkan suratnya Pak dari pihak kesehatannya kita lampirkan. Yaitu sudah tersedia juga Pak.
Jadi selain nanti kita langsung datangkan ke masjidnya, si sapi tersebut juga sudah dilengkapi dengan dokumentasi kesehatan dari ini pihak kesehatan, Pak. Ya, berarti insya Allah nanti akan dilampirkan ya Pak Idris kesehatan hewan kurbannya. Kemudian satu lagi mengenai aplikasi JOS, dapat untung dari mana? Oh iya. Untuk kali ini silakan Pak. Insya Allah aplikasi JOS untungnya dari Allah. Ya, jadi gini, kita memang kalau kita melihat dari background kita JOS, sebenarnya kami ini adalah pengembang aplikasi yang sudah 12 tahun, Pak. Ya, kami punya bisnis existing, Pak, ya, yang alhamdulillah sudah established ya, tapi semuanya itu di ranah bisnis, tidak ada ke ranah sosial. Jadi insya Allah tetap di JOS kami mendapatkan untung, tapi kita share, Pak, ya, kita share kurang lebih 40-50% dari keuntungannya itu buat kemaslahatan masjid. Tetap dapat untung, Pak. Contoh misalnya kita untung 900 perak ya, atau 800 perak setiap transaksinya, itu kita bagi buat masjid gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Tapi tidak seuntung bisnis existing kita. Kami sudah establish 12 tahun di bisnis yang lama. Nah, kenapa kami, ya itulah ibaratnya di 12 tahun kami mengabdi, Pak, di 3 tahun ini kita juga pengen lah ada sumbangsi buat kemajuan umat, Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Idris. Ya, jadi untuk JOS ini mungkin memang untungnya tidak sebesar bisnis yang existing ya Pak Idris ya. Tapi kita di sini mencari untungnya yang datangnya insya Allah langsung dari Allah gitu ya Pak Idris ya. Amin, amin. Amin, amin. Baik, untuk pertanyaan Pak Sarmito, apakah bisa kita lihat pajak-pajak yang sudah kita keluarkan? Ya. Ini mungkin bisa dijawab. Ya, di aplikasi JOS masih belum tersedia itu, Pak. Jadi kita hanya ketika Bapak berzakat itu nanti Bapak dapat replay ya, Pak ya. Replay itu yang Bapak bisa capture, Pak. Seperti itu. Cuman nanti untuk kita akan coba diskusikan di internal kita karena kita belum sedetail itu untuk bisa merumuskan dari sisi platform apabila pembayaran digitalnya seperti apa, strukturnya seperti apa. Sementara ini Bapak hanya mendapatkan replay aja, Pak. Ketika Bapak membayar zakat, Anda sudah berzakat ke Basnas senilai sekian seperti itu, Pak. Bapak itu bisa Bapak capture, Pak. Sementara seperti itu, Pak Sarminto. Ya, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Sarminto juga mengenai fitur pengembangan nabung kurban. Anggaplah mungkin misalnya ini di Masjid A hanya ada untuk sapi itu 7 orang, tapi hanya ada 2 orang. Nah, untuk 5-nya lagi dari mana itu untuk bisa ikut menabung dalam kurban kredit? Ya, memang ini konsepnya sedikit berbeda, Pak, dengan platform digital yang lainnya, yang dimana dia menampung orang untuk bisa berkurban, tapi dia memasrahkan untuk diserahkan dimanapun, atau mungkin bisa disebut berkurban Nusantara ya. Jadi sapinya mau dikasih kemanapun. Kalau di kita konsepnya memang kita berbasis masjid, itu harus 7 orang, Pak. Bapak harus 7 orang untuk ikut, supaya kalau misalnya 5 tambah 2, masjidnya beda-beda, kita bingung kita mau bawa sapinya ke masjid yang mana gitu, Pak. Jadi mau nggak mau harus dikumpulkan dulu, ya. Dikumpulkan dulu 7 orang, baru dia nanti mendaftarkan di aplikasi kami. Nah, setelah itu dia juga bisa langsung bayar di aplikasi kami. Nah, nanti sapinya kita antarkan H+1. Seperti itu, Pak Sarminto. Terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaan dari peserta webinar sore hari ini. Mungkin kita masih ada waktu 5 menit lagi ya, sebelum kita mengakhiri webinar sore hari ini. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Kami masih membuka. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar sore hari ini, silakan. Atau Pak, satu lagi, Pak. Iya, oke, Pak Sarminto lagi. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan berapa tahun yang lalu kita sudah kenal yang ada namanya PayTrend gitu ya. Itu kan fiturnya luar biasa gitu, Pak. Seperti apa? Alhamdulillah,
seperti apa gitu Pak? Apakah mengkombinasi dari itu apa ini berdikari sendiri gitu loh Pak? Takutnya ya nggak tahu Pak, namanya digital ya Pak. Siap. Aha. Apa seperti apa gitu? Ya, terima kasih Pak. Ya. Mas Alvinto, jadi kita gini yang membedakan kami dengan tetangga yang mau menyebut Pak, bahwa kami ini tidak ya seperti tidak ada pendaftaran registrasi Pak. Jadi memang moto kami itu memberdayakan umat tanpa syarat. Sebisa syaratnya kita lakukan gitu Pak. Kalaupun ada paling syarat administrasi aja gitu. Jadi dia nggak perlu bayar apapun, itu yang pertama. Yang membedakan kami itu tidak ada registrasi. Terus yang kedua, kita tidak berbentuk MLM Pak. Ya, kita tidak berbentuk MLM. Ya pastinya dengan kemajuan teknologi ini dan juga kita melihat dari kebutuhan yang akan dibutuhkan sama masjid. Makanya satu lagi yang juga membedakan aplikasi JOS dengan aplikasi lain, ini tidak ditampung di kita Pak, sedekah Bapak. Jadi Bapak misalnya mau sedekah ke Masjid X, itu langsung masuk ke akun Masjid X. Jadi kita ini sebenarnya cuma hanya penyedia Pak. Dan untuk masalah keamanan uangnya pun, tadi saya sudah jawab di awal, uangnya bukan ada di kami juga, uangnya ada di penyedia platform e-money. Jadi benar-benar secure, benar-benar aman Pak. Dan kita sih memang berharap di sini banyak guru-guru yang pastinya JOS perlu dibimbing secara syariat. Silakan gitu untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada JOS supaya lebih, yaitu dia kita fokus ke umat, ya memang benar-benar fokus ke umat gitu Pak. Ya, kayak gitu jawaban saya Pak Sarminto. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Iskandar Idris. Ya, terkait JOS ini mudah-mudahan aplikasi ini benar-benar bisa memerdekakan umat tanpa syarat, karena memang tidak ada biaya registrasi apapun ya Pak Idris ya. Pengguna atau masjid, lembaga pendidikan semuanya itu tidak ada biaya apapun, cukup mendaftar, cukup mungkin saldo mungkin ya Pak Idris ya. Ya. Dan insya Allah langsung bisa bersedekah melalui transaksional, atau mungkin bisa bersedekah secara langsung ke masjid, lembaga pendidikan, maupun lembaga zakat yang terdaftar di JOS. Mungkin satu lagi Pak Imam. Bagaimana? Pak Imam, mohon maaf, saya tambahkan sebentar, mungkin sebelum ditutup. Dan alhamdulillah yang bergabung bersama kami Speedcast itu adalah milik Muslim Pak, milik Muslim asal Surabaya. Jadi benar-benar ya kita juga selektif gitu dalam menggabungkan platform kita ini dengan uang digitalnya juga milik Muslim dan orang Indonesia Pak. Sini ada Pak Adikda. Pak Adikda mungkin bisa bercerita sedikit tentang Speedcast Pak Adikda. Baik. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang Speedcast. Yang mana Speedcast ini adalah sebagai platform uang elektronik yang mana konfirm kami itu untuk mensupport platform lokal untuk mengembangkan aplikasinya, yang mana saat ini kan banyak kendala untuk kepengurusan izin ke regulator dengan persyaratan yang banyak seperti itu ya. Untuk kami aja untuk proses izin itu memakan waktu sampai dengan 2 tahun seperti itu Pak Idris. Ya. Yang mau ditanyakan ke Pak Dikda silakan. Iya. Speedcast. Ya, kita masih punya beberapa menit lagi. Ya, sebelumnya kami sebenarnya menggandeng Speedcast untuk bagi pemateri uang digital. Cuma karena kita lihat waktunya 2 jam, sementara nanti kita buat sesi tersendiri lagi kalau para jamaah masih pengen mengetahui tentang uang digital itu seperti apa. Pak, boleh bertanya? Silakan. Apakah uang yang itu via Speedcast itu ada potongan, Pak? Tidak Pak. Ya Bapak kalau misalnya, jadi Bapak misalnya seperti Bapak deposit kayak GoPay aja Pak. Ya, misalnya Bapak melalui menu transfer ya udah. Kecuali Bapak ngedepositnya melalui Alfamart, itu beda karena Alfamart yang menerapkan biaya admin. Tapi kalau Bapak melalui menu transfer bank itu sama sekali tidak ada biaya apapun. Artinya setiap dana yang masuk ke
akun masjid itu tidak ada potongan dari Tidak ada di sini. Kemarin saya sudah share bahwa kita ada 2 metode Pak untuk kris, yaitu tidak ada amin, ya. Tapi kalau untuk Bapak selesai langsung itu ada aminnya Pak dari lembaga zakat itu dikelola sama lembaga zakat, sama lembaga poros, ya, dan program back to masjidnya Pak. Jadi misalnya Bapak sedekah 10.000, jadi yang masuk ke akun masjid Bapak itu 9.000, yang 10%-nya, yang 1.000 peraknya itu masuk dibagi-bagi ke amil yang dikelola sama lembaga zakatnya Pak. Tapi kalau Bapak menggunakan scan kris QRS itu 100%, karena memang peraturan dari Bank Indonesia tidak dikenakan apapun Pak, kurang lebih seperti itu. Baik. Ya baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5:30 dan menjelang maghrib, mungkin kita sudahi acara webinar sore Pak hari ini. Mungkin dari Bapak Heli Slamet bisa memberikan untuk acara ini. Ya. Terima kasih Pak Heli. Monggo. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ma'mul Huda. Yang pertama, teman-teman terkait dengan rekomendasi, ya, silakan, itu nomor saya sudah ada di chat itu, silakan dicatat, ya. Kalau ada terkait permasalahan-permasalahan, baik yang berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi program JOS ini, ya silakan berkomunikasi dengan kami, dan kami berharap karena ini adalah salah satu peluang ya untuk kita. Tadi kan ada juga seperti yang sudah berjalan, misalnya ada kencelengan manual, itu kan bisa ditempel dengan stiker dari JOS, sehingga nanti bisa orang ada pilihan mau manual ataupun mau digital. Dalam konteks berinfak itu ada pilihan gitu kan. Nah, karena sekarang kita memang masih mau transisi dari manual kepada digital. Jadi peluang ini kami berharap Bapak Ibu sekalian ini bisa bersama-sama kita bersinergi dengan JOS, ya, dan kemudian nanti pada akhirnya adalah semoga masjid kita makmur dan juga masyarakat kita, jamaah kita makmur, para pegiat masjid juga makmur. Itu harapan kita. Untuk itu kami dari Dewan Masjid Indonesia mengucapkan terima kasih kepada JOS dan juga Basnas, juga para DKM. Mari kita bersama-sama untuk terus memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Untuk itu kami berharap kepada semua para ketua DKM untuk mari bersinergi, dan juga catatan terkait dengan juga persoalan-persoalan lainnya, ya. Tadi Pak Darmanto, ini terkait Pak Sudarmanto terkait dengan izin pemanfaatan lahan dan izin mendirikan bangunan juga boleh kami fasilitasi Pak, dengan tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang nanti akan kami kirimkan. Demikian barangkali Pak Ma'mul Huda, terima kasih Bu Elvira dan Pak Idris, juga para DKM Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eli. Ya. Semoga webinar sore hari ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memakmurkan masjid, serta berzakat, berinfak, dan bersedekah di era uang digital seperti sekarang ini. Mari kita tutup webinar sore hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Pak Heli. Di webinar selanjutnya bersama JOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Pak Ma'mul Huda, Bu Elvira, terima kasih Pak Idris, terima kasih. Terima kasih Pak Heli. Terima kasih semuanya, terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Heli, Mbak Elvira.
Pak Idris. Pak Mamu, Pak Idris. Izin pamit. Assalamualaikum. Aduh, bodoh aduan.